Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang penuh keberkahan ini, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi anak-anak kelas 6 untuk materi PAI BP pada hari ini. Silahkan dibuka pelajaran 8, yaitu senangnya berakhlak terpuji. Jadi sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang soleha, tentunya harus merasa senang dalam melakukan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Karena dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, insya Allah kita akan disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi penting saat ini kalian menanamkan akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Di sini ada beberapa gambar di halaman 76, silakan dibuka. Gambar yang pertama, Rina meminjamkan sebuah buku kepada temannya, tapi harus dijaga dengan baik. Yang kedua, ada seorang pelajar yang membantu gerobak kakek yang sedang membawa gerobak. Kemudian tiba ada anak pelajar, kemudian membantunya. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar seorang pelajar yang memang jatuh dari sepedanya, kemudian ada temannya ingin mengantar ke tukang urut, ya, karena lihat temannya jatuh dari sepeda. Selanjutnya ada satu keluarga ini saling rukun, saling menghargai aktivitas satu sama lainnya, tidak mengganggu, bahkan mungkin saling mendukung, saling mensupport, ya, apa yang dilakukan keluarganya, selama itu baik, selama itu positif, seperti itu. Oke, kalian nanti bisa amati sebuah cerita yang ada di halaman 77 tentang berpikir positif, ya, positive thinking atau husnuzon, berpikir baik. Apa itu berbaik sangka? Ya, kalau kita membuka kamus bahasa besar bahasa Indonesia, sangka itu artinya dugaan atau taksir, ya. Jadi berbaik sangka itu adalah menduga yang baik terhadap sesuatu, berpikir sesuatu yang memang itu baik, itu namanya berbaik sangka. Ya, artinya seorang siswa harus selalu berpikir positif, berpikir baik terhadap orang tua, guru atau teman kalian, ya. Kenapa? Karena berpikir positif itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Jadi jangan sampai muncul perasaan buruk kepada teman kita, berpikir buruk terhadap teman kita, terhadap orang tua kita, itu salah. Seharusnya kita harus selalu berpikir positif, berpikir baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran
Surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum iyyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian mereka prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Artinya kita tidak boleh mencari kesalahan orang lain, harus selalu senantiasa berpikir positif, berpikir baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tajassasu. Hati-hati kalian berprasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Jadi yang paling dusta dalam ucapan itu adalah berprasangka buruk. Dan janganlah kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Ya, itu. Kemudian selanjutnya, contoh daripada berbaik sangka. Jadi setelah kita memahami berbaik sangka, pengertiannya, artinya, sekarang kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka. Yang pertama, ya, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Misalkan ada teman kalian yang ingin minjem duit misalkan, ya, walaupun sebenarnya tidak boleh gitu ya sebenarnya. Tapi si Ahmad ini tidak memiliki pikiran yang negatif, ya. Dia meminjamkan uang tersebut yang mungkin niatnya adalah ingin membantu temannya, seperti itu, ya. Jadi nggak ada curiga. Yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Ya. Jadi kalian harus menerima peraturan yang diberikan oleh orang tua. Dan tentunya kalian harus berpikir baik, berpikir positif. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh orang tua kepada kalian tentunya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, ya, demi kebaikan kalian semuanya, seperti itu. Jangan berpikir, ya, bahwasanya peraturan yang diberikan oleh orang tua itu menjadi beban buat kalian, itu tidak, salah, ya. Orang tua itu selalu menyuruh sesuatu yang baik, ya, pada kalian. Contoh yang ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Nah, berpikir positif saja, ya. Jadi semua itu demi kebaikan kalian. Tuh, terima dengan senang hati, jangan mengeluh, ya, jangan marah-marah, ya, terima aja, karena itu berkaitan dengan kebaikan, seperti itu. Selanjutnya, tadi sudah kita belajar berbaik sangka. Kemudian yang kedua adalah simpati, ya. Nanti kalian cermati cerita tentang daun teratai dan kangkung, ya, di halaman 79. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati ini berarti rasa kasih, rasa setuju kita, agree kita, ya, kepada orang lain,
rasa senang kita kepada orang lain, rasa suka kita kepada orang lain. Artinya, contoh misalkan ketika ada orang lain mendapatkan musibah, nah seperti misalnya orang tuanya meninggal, kemudian secara tidak langsung kita bisa merasakan kesedihan yang sama. Bukannya malah ketika ada teman kita kemudian orang tua yang meninggal kita malah senang-senang, kita malah bercanda dan sebagainya, itu enggak. Tapi yang dimaksud dengan simpati adalah kita bisa merasakan kesedihan teman kita. Itu namanya simpati. Ketika ada bencana alam ya di sekitar kita, walaupun kita tidak terkena bencana alam tersebut, tapi misalkan lingkungan kita terkena musibah, nah kita ikut ya bersimpati, kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan, seperti itu namanya simpati. Kemudian secara umum simpati juga bisa diartikan sebagai perasaan kebersamaan secara sosial. Sosial itu secara kemasyarakatan, karena kita hidup ya sebagai makhluk sosial. Jadi kita bisa merasakan perasaan orang lain. Biasanya perasaan tersebut ya perasaan sedih dalam diri kita sendiri, karena orang lain sedih, jadi kita ikut sedih. Itu yang namanya simpati ya. Kemudian contoh-contoh simpati ya. Cermati contoh-contoh simpati berikut ini. Yang pertama, mendengarkan curahan hati teman hingga selesai. Jadi kalau ada teman yang cerita, apalagi tentang mungkin kesedihan, kita dengarkan sampai selesai. Kalau bisa jangan sampai dipotong pembicaraannya, terkecuali jika teman kita ingin meminta pendapat kita, baru sampaikan pendapat kita. Yang kedua, memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Artinya ketika ada orang lain susah, kita posisikan diri kita itu kalau seandainya diri kita menjadi dia, itu seperti apa? Itu ya harus kita rasakan itu. Apalagi tentang kematian ya, semua itu tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, hanyalah Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang namanya manusia yang bernafas itu pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Nah itu, jangan ya. Kita aja nggak bisa melakukan hal tersebut, tapi malah memerintahkan orang lain. Itu tidak benar. Ya, seharusnya kita dulu yang mencontohkan, kita dulu yang melakukan, baru orang lain, seperti itu. Ya, tuh. Contoh kecil misalkan ada sampah di dalam kelas kita, kemudian kita nyuruh teman kita untuk buang, ya pasti nggak mau. Seharusnya kita dulu yang mengambil sampah tersebut, baru kita buang. Insya Allah teman-teman kita pun ya pasti akan mengikutinya, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ya, beri aksi nyata dengan menanyakan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Jadi kalau seandainya ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang yang sedang kesusahan, ada orang yang kesedihan, tanya apa yang saya bisa bantu untuk meringankan ya atau mengurangi kesedihan orang lain. Itu tawarkan. Jika kita mampu, jika kita bisa, bantu ya, seperti itu. Hibur ya. Jangan sampai kita cuek. Jangan sampai seakan-akan kita tidak simpati dengan orang lain ya. Jadi
Mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan pada pelajaran ke-8 tentang akhlak terpuji. 2 saja dulu ya. Yang pertama berbaik sangka atau husnudzon atau berpikir positif, positive thinking. Kemudian yang kedua adalah simpati. Nah, oke. Terima kasih banyak anak-anak kelas 6 yang sudah mendengarkan. Setelahnya silakan kalian catat hal-hal yang penting yang tadi Bapak sudah sampaikan di buku tulis ya. Dicatat saja, tidak perlu dipoto atau dikirim ke WA Bapak. Nanti saja jika sudah masuk baru Bapak cek. Jadi apa yang tadi sudah Bapak sampaikan ditulis hal-hal yang pentingnya saja ya di buku catatan kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengisi absen melalui link yang nanti akan Bapak kirim ya. Sekali lagi terima kasih, semangat belajar, semangat beribadah, dan semangat meraih cita-cita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.